Maria. Apa kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah saya juga. Jadi kan Bu Maria, pada hari ini kan Bu Maria akan melakukan proses coaching nih dengan Pak Angga. Ya, sebagai coach ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan pada proses coaching nanti. Jadi saya akan mendiskusikan proses coaching nantinya, di mana yang akan saya nilai proses coaching ini yang akan Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur kita. Nanti Bu Maria harus memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana dengan respon dari coaching terhadap pertanyaan yang Ibu akan berikan nanti. Kemudian Bu Maria harus ingat juga bahwa dalam melakukan proses coaching itu nanti ada beberapa prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching, ya. Jadi sebelum proses coaching ini kita lakukan ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Maria, ya. Nggak banyak Bu, sedikit. Jadi yang pertama itu ya, Bu Maria, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan kira-kira di proses coaching nanti? Jadi coaching juga kompetensi yang akan saya kembangkan pada pembicaraan ini sebagai coach itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaannya tidak pertanyaan yang sangat tentunya bisa menjadi solusi sendiri dan bermanfaat. Kemudian kita di situ kehadiran temu, kemudian mendengarkan dengan aktif apa yang dibicarakan oleh coach, kemudian dan mendengarkan dengan biasa. Jadi ini tadi itu pertanyaan pertama, kemudian sekarang yang pertanyaan yang kedua ya. Jadi bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bu Maria amati? Bagian kompetensi yang ingin saya lakukan nanti yaitu dengan menggunakan yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang bisa jadi. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Bu Maria ya, indikator atau penilaian Bu Maria sendiri itu terhadap apa yang akan dikembangkan? Di sini saya akan mencoba untuk mengarahkan atau menggali potensi apa yang ada pada coaching. Saya ingat misalnya kepada Pak. Jadi di sini saya akan menggali potensi yang dimiliki oleh Pak dengan beberapa pertanyaan yang berbeda tadi. Jadi menurut Maria, harapan dari observasi terhadap proses percakapan coaching pada hari ini itu saya berharap kopi saya nantinya yaitu Mazal bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Jadi dengan nantinya setelah motif ini akan ada pertanyaan khususnya dari yang dihadapi ini, saya akan memberikan pertanyaan yang bisa menggali potensi dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi Bu Maria, nanti setelah coaching, setelah coaching, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi selanjutnya ya. Setelah Ibu Maria diskusikan dengan Pak Ansar ya. Terima kasih sekali Bu Maria, silakan menggunakan durasi yang baik. Saya akan menjumpai Pak. Ini ada sesuatu
sesuatu yang ingin saya ceritakan sama ibu. Boleh nggak saya minta waktu? Boleh. Oke, mungkin saya akan cerita sedikit saja dengan ibu. Oh baik, Mbak silakan. Dengan senang hati saya akan meluangkan waktu Bapak. Kebetulan ini saya tidak dari Provinsi kosong. Memang ada hal apa yang ingin Bapak ceritakan? Baik, Bu. Jadi akhir-akhir ini saya merasa itu murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Di sini saya lihat murid-muridnya cenderung melakukan kegiatan yang mereka sukai saja. Kemudian ada juga yang berlarian, bernyanyi dan mencoba-coba pulang. Kemudian ada juga yang murid-murid itu yang suka membawa makanan dari luar, dari restoran. Intinya siswanya itu kurang antusias dalam pembelajaran saya. Kemudian ada juga siswa yang jarang mengerjakan tugas. Banyak yang tidak mengumpul, dari 30 orang mungkin hanya 15 orang yang mengumpul. Berapa persen kira-kira Pak? Sekitar 50% dari setiap saya mengajar itu kan. Jadi menurut Bapak ini apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita saat ini? Saya berharap dari obrolan kita hari ini saya mendapatkan solusi-solusi untuk saya itu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi menurut Bapak apa saja hal yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau saya ingat kembali hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu mungkin yang pertama itu dari pembelajarannya. Ya, mungkin dari pembelajarannya yang sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, kemudian saya juga terlalu dominan berbicara di dalam kelas tanpa memberi ruang sedikit pun untuk siswa-siswa itu dalam berinteraksi langsung di dalam pembelajaran. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat Bapak lakukan agar membuat murid-murid Bapak itu lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Kalau menurut saya mungkin murid-murid ini supaya tidak monoton gitu ya. Pasti mereka menginginkan pembelajaran yang asik. Mungkin pembelajaran yang asik, media yang bervariatif seperti itu. Pendapat Bapak. Kira-kira nih menurut Bapak apa yang dapat membuat murid Bapak itu tidak bosan, kemudian lebih aktif lagi dalam pembelajaran? Kalau menurut saya sih pembelajarannya ini yang pertama itu pembelajarannya harus berpusat pada tidak berpusat pada seperti yang saya lakukan sekarang itu saya rasa pembelajarannya itu berpusat pada guru saja karena siswanya itu merasa kurang antusias dalam pembelajaran. Kemudian juga di sini saya bisa menggunakan semacam facility atau sejenis quiz atau game dalam pembelajaran supaya pembelajarannya itu lebih asik dan lebih diminati oleh siswa saya. Mengenai murid-murid yang lebih cenderung melakukan kegiatan yang mereka sukai, seperti dari gambar, ada yang suka nyanyi, ada yang memakan kelas, apa tindakan yang tepat menurut Bapak yang dapat Bapak lakukan? Kalau menurut saya untuk mengatasi hal tersebut mungkin saya bisa mengelompokkan murid ini menjadi beberapa kelompok menurut bakat minat dari siswa itu sendiri. Mungkin kalau
Mungkin contohnya kita buat aja siswa yang sukanya pembelajaran tidak, artinya dalam pembelajarannya tidak bisa tetap ya, dia harus kita kasih pembelajaran yang bersifat bergerak atau bagaimana, supaya yang mendukung kriteria siswa itu sendiri. Dari tindakan yang Bapak lakukan tersebut, apa saja hal yang dapat terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau hal yang terjadi dalam pembelajaran yang saya lakukan, kalau menurut rencana yang saya katakan tadi itu, otomatis pembelajarannya itu akan berjalan lebih kondusif. Kemudian bakat minat murid pun dapat disalurkan dengan baik. Kemudian juga murid-murid itu bisa bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, karena kan itu memang tujuan. Oke, lalu mengenai tugas yang diberikan pada murid kan apa penyebab kurang antusias sama murid dalam mengumpulkan tugas? Kalau yang saya lihat sih sebenarnya mungkin karena terlalu banyak tugas. Kemudian juga tugasnya itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu mereka itu belum tahu apa itu pengetahuannya itu belum ada tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi mereka belum siap untuk seperti itu. Jadi dari tindakan yang Bapak lakukan tersebut, apa saja hal yang dapat terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau hal yang terjadi dalam pembelajaran yang saya lakukan, kalau menurut rencana yang saya katakan tadi itu, otomatis pembelajarannya itu akan berjalan lebih kondusif. Kemudian bakat minat murid pun dapat disalurkan dengan baik. Kemudian juga murid-murid itu bisa bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, karena kan itu memang tujuan. Oke, lalu mengenai tugas yang diberikan pada murid kan apa penyebab kurang antusias sama murid dalam mengumpulkan tugas? Kalau yang saya lihat sih sebenarnya mungkin karena terlalu banyak tugas. Kemudian juga tugasnya itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu mereka itu belum tahu apa itu pengetahuannya itu belum ada tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi mereka belum siap untuk seperti itu. Jadi kalau saya boleh tahu nih, selama ini proses selama ini sumber belajar apa yang Bapak gunakan di kelas selama proses belajar? Selama ini yang saya gunakan cuma buku dari perpus, hanya buku teks yang dari perpus. Menurut Bapak kira-kira dari apakah tidak ada selain buku teks itu tidak ada sumber belajar lain yang bisa diambil yang bisa menarik mungkin? Banyak sih sebenarnya, banyak. Seperti video yang bisa kita ambil dari YouTube, kita tampilkan. Kemudian juga bisa dari artikel, bisa dari tulisan ilmiah. Kemudian juga bisa kita gunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren sekarang seperti Quizzoner atau Quizzer, apalagi itu yang kalau di media sosialnya itu ada YouTube, ada TikTok, ada segala macamnya itu. Mungkin kalau saya menggunakan sumber belajar yang beragam itu mungkin siswanya akan lebih tertarik. Sekali Pak, saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai sumber belajar pasti akan membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran kan. Kemudian jadi sekarang apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, kalau rencana nih sebenarnya sih saya lagi pikir-pikir juga nih apa rencananya. Tapi yang terbayang di saya itu saya akan merancang pembelajaran yang singkat dengan menggunakan sumber belajar yang beragam dari apa yang saya dulu sebutkan tadi seperti video segala macamnya. Kemudian
Kemudian saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak mungkin untuk siswanya kan. Kemudian juga pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSI karena kan memang sekarang kan itu harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Kemudian juga kita bisa menggunakan pembelajaran dalam bentuk lagu, nonton video, pembelajaran yang menggunakan puisi, pantun, dan begitu. Bagus sekali rencana Bapak ini ya. Mudah-mudahan bisa berhasil nanti Pak ya. Sedikit lagi nih Pak, apa komitmen dari Bapak terhadap rencana tersebut? Kalau komitmen, saya akan melakukan rencana pembelajaran ini sampai berhasil. Kemudian saya juga akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka yang diharapkan dalam Merdeka Belajar. Juga saya akan membuat murid ini senang dalam kegiatan eksplorasi materi pada unsur-unsur yang atau pada materi yang saya inginkan tanpa ada paksaan. Jadi ini menurut Bapak kira-kira nih apa yang rencananya akan Bapak laksanakan? Insya Allah secepatnya nanti. Insya Allah kalau bisa sih minggu depan. Baik, kira-kira dalam pelaksanaannya ini siapa yang dapat mendukung atau membantu Bapak dalam proses Kalau yang mendukung sudah pasti itu yang pertama dulu kelas itu kelas yang harus kita dukungan. Kemudian berkas jawab. Ini saya harus minta bantu berkas jawab supaya saya bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan tadi pembelajaran yang kolaborasi ya. Wah bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua yang telah Bapak rencanakan ke depannya nanti dapat terlaksana berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya Pak ya. Jadi mungkin hanya ini saja Pak dari saya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan seperti apa yang Bapak harapkan ya. terima kasih atas waktunya. Semoga Baik, ke depan nanti setelah minggu depan boleh kita bincang lagi Pak ya. Saya ingin mendengarkan cerita menariknya dari Bapak ini mengenai proses pelaksanaannya. boleh waktu yang bagus saya. Alhamdulillah ya Bu Maria ya. Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching bersama dengan Pak Mahdal sebagai coach ya. Sekarang kita melakukan tahap ketiga ya, pasca observasi. Nah, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih mengenai hasil daripada coaching tadi ya Bu ya. Jadi yang pertama yang mau saya tanyakan, bagaimana Ibu menilai sendiri perform dari dalam kompetensi yang Ibu lakukan tadi? Ya Bu, jadi setelah melakukan proses coaching di sini, saya bisa sedikitnya bisa melakukan sesuai dengan alur kita seperti itu. Jadi di sini bisa saya lihat dari pertanyaan yang saya lakukan. Jadi kemudian Pak Mahdal bisa menjawab secara perlahan untuk solusinya. Dan ini pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena tadi saya sudah menuntun percakapan dimulai dari tujuan dari proses seperti ini, kemudian harapan-harapan yang diinginkan, kemudian dari identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang apa yang akan dilakukan oleh masalah nanti ke depannya. Kemudian dan tanya jawab atau komitmen dari Amanda itu sendiri yang akan dilaksanakan proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Jadi ini boleh saya
coaching tadi ya bersama dengan Pak Mazhar itu menurut saya ya sudah sesuai dengan alur kita. Jadi ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk uji dan juga adanya solusi ya yang respon dari pihak yang memberikan ya, sehingga ada solusi. Kemudian prinsip coach yang baik juga sudah tercapai. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan selanjutnya berdasarkan dari proses coaching yang telah ibu lakukan tadi bersama dengan Pak Maksi. Ya, baik. Jadi di sini saya berusaha lebih memahami lagi proses dalam melakukan proses coaching nanti dan bisa mempraktekkan proses coaching ini bersama dengan sejawat saya, murid dan juga dengan kolega sekolah. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih atas proses coachingnya pada hari ini ya. Jadi saya harapkan kita juga mengharapkan bisa menjadi coach yang semakin baik lagi ke depannya ya. Semoga permasalahan yang sering kita hadapi di kelas bisa kita atasi bersama juga. Saya juga terima kasih Bu Maria atas waktunya ya, sudah membagikan hasil coaching dengan Pak Mazhar. Jadi di sini juga kita bisa melihat menjadi umpan balik atau refleksi Benar sekali bagi kita diri sendiri, di mana permasalahan itu sebenarnya tidak begitu semua permasalahan itu sebenarnya bisa kita selesaikan kalau kita mencari solusi. Benar sekali. Berarti kita bersama. Ya, Terima kasih Bu Maria. Silakan bertugas kembali.